pertemuannya dengan Pak Ridwan Kamil telah dijawab dengan Lisa Mariana dengan baik. Kami kan nggak bicara menang atau kalah ya, tapi ini soal keadilan ya. Di atas 17 tahun plus. Setelah beberapa kali tertunda, Lisa Mariana akhirnya memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri untuk dilakukan pemeriksaan sebagai terlapor atas dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Ridwan Kamil. Ditemani kuasa hukumnya, Lisa Mariana dicecar 40 pertanyaan. Dalam pemeriksaan, Lisa menjelaskan kronologis pertemuannya dengan Ridwan Kamil hingga menginap di sebuah hotel 3 hari 2 malam atas permintaannya. Namun yang menarik, tidak tampak sedikit pun rasa takut dari raut wajah mantan model majalah dewasa itu. Sebaliknya, Lisa berharap permasalahannya dengan Ridwan Kamil cepat berakhir. Harapan itu muncul usai permintaan tes DNA dari pihak Lisa disetujui oleh pihak penyidik. Nantinya, Lisa dan putrinya serta Ridwan Kamil akan segera dilakukan tes DNA di salah satu rumah sakit di Jakarta. Lantas, apa tanggapan dari pihak Ridwan Kamil atas pemeriksaan Lisa Mariana? Pertemuannya dengan Pak Ridwan Kamil telah dijawab dengan Lisa Mariana dengan baik, dari mulai undangan dan panggilan Pak Ridwan Kamil ke Hotel Windham di Palembang sehingga terjadi pertemuan mereka 3 hari 2 malam di sana. Nah, sesudah dari situ hamillah si Lisa Mariana dan kemudian melahirkan bayi, dan pengecekan bayinya itu juga berikut dengan ajudan Pak Ridwan Kamil semua dilakukan di rumah sakit dekat rumah Tangerang ya. Nah, itu sudah dijawab oleh Lisa Mariana semuanya. Yang jelas tadi ada 4 bundel kita serahkan biar mereka nanti, karena semua bukti itu mau dari pelapor apapun terlapor itu perlu diuji. Biarin nanti kita serahkan ke kepolisian sendiri. Enggak capek, dihadapi aja, kooperatif aja biar cepat selesai. Ini soal adanya perbuatan melanggar hukum. Nah, tentu kami buktikan dan akan selalu menyampaikan bukti-bukti kepada pihak Bareskrim Mabes Polri. Dan kan buktinya sudah naik statusnya ke penyidikan, kan begitu ya. Nah, dari proses penyelidikan menjadi penyidikan, itu apa artinya gitu loh. Bahwa sudah ditemukan bahwa ada pencemaran nama baik tersebut, tinggal siapa orangnya itu yang sedang dilakukan penyidikan oleh pihak Bareskrim Mabes Polri. Jadi tentu kami dalam kasus ini ya menunggu sejauh mana penanganan dari pihak Mabes Polri, apakah dugaan tindak pidana pencemaran nama baik itu benar atau tidak, kan gitu. Kalau kami bisa membuktikan ya nah silakan sekarang Lisa Mariana membuktikannya gitu loh. Kalau sekarang baru menyampaikan surat permohonan kepada Bareskrim tes DNA, berarti selama ini nggak ada tes DNA-nya dong, nggak ada hasilnya dong. Lalu apa yang disampaikan di media itu ternyata bohong dong kalau begitu selama ini gitu loh. Kalau baru menyampaikan kepada Bareskrim itu permohonan untuk tes DNA, kan begitu ya. Nah, tapi sudah berani menyampaikan di dalam gugatannya juga, dalam gugatannya di pengadilan, kemudian di konvensi pers, di media, berani dengan secara gamblang menyatakan bahwa Zelina Azura adalah ayah biologisnya Ridwan Kamil. Ini kan, ini seperti apa? Ini yang kami juga agak lucu kalau misalnya baru menyampaikan, tetapi sudah berkuar-kuar bahwa Zelina Azura adalah anak dari Ridwan Kamil dengan dirinya gitu loh. Dugaan tindak pidana pencemar baik itu bukan itu intinya gitu loh. Kalau itu putusnya komunikasi, itu bukan dugaan tindak pidana pencemaran baik yang seperti dia sampaikan. Tapi inti dugaan tindak pidana pencemaran baik adalah
apakah Lisa Mariana sudah mempunyai tes DNA, bukti biologis terlebih dahulu, sehingga menyampaikan di media, berani menyampaikan di media. Ini kan menyampaikan di media sosial maupun di media nasional, bahwa dalam konferensi pers bahwa ZA adalah anak dari Ridwan Kamil dengan dirinya. Konteksnya adalah soal apakah dia sudah punya bukti biologis atau tidak kan gitu. Bukti tes DNA atau tidak, bukti ilmiahnya kan berarti tidak ada gitu loh. Nah, dugaan tindak pidana pencemaran nama baik ini bisa terang benderang gitu loh. Kalau baru sekarang disampaikan, baru permohonan untuk tes DNA. Sekali lagi, kami nggak mau menanggapin bukti-bukti yang kami tidak lihat. Kan begitu ya. Nah, silakan saja bukti-bukti itu disampaikan kepada pihak Bareskrim, dalam hal ini penyidik. Nah, kami kan sudah menyampaikan bukti-bukti adanya dugaan tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan Lisa Mariana. Itu yang paling urgensinya di situ, Mbak. Gitu. Soal pertemuan, kan Pak Ridwan Kamil juga tidak membantah ada pertemuan, kan gitu. Yang beliau sampaikan di dalam statementnya beberapa bulan yang lalu, ada pertemuan tersebut, kan begitu. Nah, itu nggak dibantah, kan begitu. Nah, sekarang Lisa Mariana harus bisa membuktikan bahwa apakah dirinya menuduh itu dia punya bukti nggak tes DNA yang dia sudah pegang gitu loh. Ya silakan saja disampaikan saksi-saksinya siapa, ya itu hak daripada Lisa Mariana, karena pihak Pak Ridwan Kamil sudah menyampaikan bukti-bukti, saksi, bahkan saksi ahli pun sudah disampaikan di Bareskrim gitu loh. Jadi silakan saja disampaikan saksi-saksinya siapa saja. Kan nanti pihak penyidik yang menilai dari bukti-bukti dan saksi-saksi tersebut apakah memang menguatkan atas dirinya tidak melakukan tindak pidana pencemaran nama baik atau sebaliknya, kan begitu. Pemeriksaan Lisa Mariana di Bareskrim Polri atas laporan Ridwan Kamil akhirnya mengungkap babak baru, yakni tes DNA untuk memastikan siapa yang benar mengenai anak Lisa Mariana. Apakah benar Ridwan Kamil adalah ayah kandungnya, atau sebaliknya, Lisa Mariana selama ini hanya mengarang cerita. Menanggapi hal itu, baik pihak Lisa maupun Ridwan Kamil mengaku sama-sama siap menjalani tes DNA jika penyidik memerintahkannya. Terkait hal itu, Lisa dan kuasa hukumnya menyerahkan tempat dan jadwal pemeriksaan tes DNA yang kabarnya akan dilakukan di Jakarta. Bahkan, Lisa sudah membuat pernyataan. Lantas, bagaimana dengan pihak Ridwan Kamil menanggapi tes DNA yang kali ini kembali disuarakan Lisa Mariana? Terkait dengan relevansi dugaan tindak pidana pencemaran nama baik yang disampaikan oleh Pak Ridwan Kamil dengan terlapor saudara Lisa Mariana. Nah, tentunya apa sih dugaan tindak pidana pencemaran nama baik? Yang poin yang paling penting bahwa Lisa Mariana kan selama ini menyampaikan bahwa ZA adalah anak dari Ridwan Kamil dengan dirinya. Nah, sekarang tinggal dia buktikan saja. Dia memberikan misalnya kepada Bareskrim tes DNA misalnya yang dia sudah peroleh misalnya. Kan poin utamanya di situ sebetulnya, kan begitu. Nah, terkait dengan pertemuan di Hotel Widam, ya silakan disampaikan ke Bareskrim. Tinggal nanti Bareskrim menilai seperti apa bukti-bukti yang disampaikan oleh Lisa Mariana di Bareskrim tersebut gitu. Adakah relevansinya atau tidak? Tinggal adu bukti. Kemudian relevansi terkait dengan kasus dugaan tindak pidana pencemaran nama baik itu yang menjadi titik poin yang paling penting. Bagaimana Lisa Mariana membuktikan bahwa apa yang disampaikan di media, di dalam media, dalam statement maupun dalam konferensi pers
yang menyatakan bahwa seolah-olah dirinya punya anak dengan Ridwan Kamil, dengan Pak Ridwan Kamil, yakni ZA, dia harus bisa buktikan ucapannya. Adakah tes DNA-nya atau bagaimana? Kira-kira begitu. Pokok persoalannya kan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik. Kan begitu ya? Nah, sekarang yang paling penting apakah sudah ada terlebih dahulu tes DNA yang diperoleh Lisa Mariana sehingga dia bicara di media massa bahwa itu adalah anak dari Ridwan Kamil. Itu pokok masalah yang paling penting. Soal dia menyampaikan untuk tes DNA, saya kira nanti akan ditindaklanjuti oleh pihak Bareskrim. Itu kewenangan Bareskrim, Mabes Polri. Kalau pencemaran nama baik itu ada korbannya. Tapi kalau video itu tidak perlu ada korban. Siapapun yang diketahui punya video porno dan dipublikasikan gitu ya, itu bisa dijadi persoalan pidana sendiri gitu loh. Tidak perlu ada korbannya siapa. Bapak Kapolri yang telah memberikan atensi melalui Direktur Bareskrim atas permohonan tes DNA kepada Lisa Mariana dan bayinya dan terhadap RK dikabulkan. Maka tadi saya sudah memberikan kepada Lisa formulir dan surat pernyataan untuk kesiapan Lisa Mariana melakukan tes DNA bersama dengan bayinya Azura, ya. Itu akan segera dilakukan. Karena tadi kedua belah pihak sudah ada bikin surat pernyataan maupun dari pihak RK maupun dari pihak kami, klien kami, itu akan dilaksanakannya nanti menunggu kabar dari penyidik cyber. Jadi waktunya kapan, yang jelas permintaan kami adalah bisa dilakukan tes DNA secara netral dengan waktu yang sama di kedua belah pihak, itu aja. Jadi kita tunggu aja nanti beritanya. Yang jelas kalau dari penunjukan dari kepolisian sih di RSCM nanti. Akhir-akhir ini, Lisa Mariana dibuat sibuk. Bagaimana tidak, setelah pemeriksaan di Bareskrim Polri, Lisa tidak dapat berleha-leha. Sebab, sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Bandung atas kasus gugatan perdata yang ia ajukan sudah menunggu. Namun, upaya Lisa meminta pertanggungjawaban Ridwan Kamil senilai 16 miliar sepertinya tidak akan mudah. Pasalnya, semenjak kemunculan Revelino yang juga ikut mengajukan hak intervensi sebagai pihak terkait, permasalahan sidang gugatan Lisa terhadap Ridwan Kamil makin pelik. Dan yang tak kalah menarik, baru-baru ini Lisa Mariana terseret kasus video syur, bahkan Lisa Mariana sudah dipanggil penyidik Polda Jawa Barat untuk dimintai keterangan sebagai terlapor. Dalam pembelaannya, Lisa mengaku dirinya sebagai korban, dan yang tak kalah mengejutkannya, Lisa mencurigai adanya aktor di balik laporan video syur tersebut. Karena hal itu, Lisa meminta perlindungan dan mendesak penyidik memeriksa pelapor. Lantas, seperti apa kesaksian Ayu Aulia mengenai video syur Lisa Mariana? Dan, benarkah Ayu juga tahu siapa pemeran lelaki dalam video panas itu? Semua yang aku udah sampaikan sudah terbongkarkan, sudah terrealisasikan, bahkan laki-lakinya saya tahu bernama Obet gitu. Aku ini ibarat kata justice collaboration gitu. Saya melihat dan mendengar. Jadi saya bukan cuma saksi yang cuma mendengar aja, tapi saya melihat juga videonya. Ada 3 video mbaknya, ada yang sendiri, ada yang berdua, ya kan. Dan itu kan memang yang secara kasat mata saya lihat bahwasannya seperti emang sudah setting ya gitu. Kayak dari kameranya dilihat lagi gitu. Bukan yang sengaja direkam, itu disadar gitu akan yang dia perbuat gitu loh. Di atas 17 tahun plus. Dan apalagi ada dealing dan diperjualbelikan di tahun 2019 atau 2020 itu, dia itu kalau sekarang umur 25 berarti udah umur
ya 17 sampai 19 lah perkiraan saya ya. Karena katanya ketemu Pak RK nomor 20 ya katanya gitu. Kan baru praduga bertemu ya, belum tentu kan. Buktikan dong. Dan menurut aku ya kalau dikriminalisasi itu ya dia tidak membuat harusnya. Dan bahkan kan dia mengakui ya. Berarti kan apa yang ada di preskon dia bersama seluruh jajaran kuasa hukumnya adalah kebohongan. Ingat, saya rasa Bapak Bareskrim juga paham betul apa yang saya bilang. Sebuah kebohongan. Kenapa? Karena video yang sudah ada ini kan sudah ada sebelum terjadinya huru hara yang dia bilang ketemu Pak RK di 2021 kan gitu. Itu sih ya, tidak pernah dengan laki-laki lain selain Pak RK. Wow. Tadi kami sampaikan juga alasan secara lisan bahwa patut diduga ada rangkaian kriminalisasi terhadap klien kami Lisa Mariana, di mana undang-undang IT yang dilaporkan pelanggaran itu di Bandung terjadi beberapa tahun yang lalu ya. Nah, dalam hal ini kenapa baru sekarang muncul gitu loh? Sesudah ada laporan Pak RK di Mabes tentang pencemaran nama baik, muncul kembali juga laporan ini gitu loh. Kenapa nggak dari dulu gitu? Bahwa di dalam undang-undang IT juga, maka kami mengajukan permohonan itu untuk diperiksa, disatukan di Bareskrim agar ketahuan sebenarnya siapa yang punya kepentingan di dalam laporan ini gitu. Ya nggak ada lah kriminalisasi apa gitu loh. Kalau yang di Bareskrim itu bukan kriminalisasi. Dari awal kan sudah dilaporkan, kalau tidak salah di bulan April itu dilaporkan oleh Pak Ridwan Kamil, kemudian berproses cukup lama. Teman-teman media juga bertanya kok lama sekali kan begitu laporannya. Nah hari ini dipanggil sebagai saksi kalau tidak salah. Jadi tidak ada kriminalisasi. Kenapa? Karena memang itu ada dugaan tindak pidana gitu loh. Di dalam kan yang dilaporkan undang-undang pencemaran nama baik ITE dan kemudian pasal 311 dan pasal 310. Nah kemudian sudah dinaik tahap penyidikan, di mana kriminalisasinya nggak ada ya kalau menurut kami. Kalau pengacaranya menyampaikan ada kriminalisasi itu hak dia. Sebenarnya siapa yang mencederai konsiderasi hukum itu? Ya. Dan juga tadi kami sampaikan juga untuk pembelaan hukum terhadap klien kami bahwa Lisa Mariana melakukan konferensi pers dan juga teriakan di situ untuk melindungi haknya. Di mana pasal 45 Undang-Undang Dasar Hukum Pidana pembelaan terhadap nyawa anaknya. Kalau tidak makan kan mati dia. Dia tidak ada lagi akses untuk menghubungi. Dan laporan tersebut adalah bersifat delik aduan. Tentu yang dilaporkan kan hanya perbuatannya yang baik-baik saja. Yang tidak baik-baiknya tidak dilaporkan kan. Dalam hal tersebut, kami sebagai kuasa hukum tidak membela ketidakbenaran dalam peristiwa hukum tersebut. Ya, tapi kami hanya meluruskan bahwa pelapor dan terlapor adalah sama-sama aktor peristiwa di balik timbulnya laporan tersebut. Seperti istilah hukum maling teriak maling. Pelapornya bukan Pak Ridwan Kamil, tapi adalah pihak lain, masyarakat ya, masyarakat di Jawa Barat yang melaporkan. Nah, saya tidak tahu persis pasal apa yang dilaporkan, tetapi informasi yang kami peroleh dari media memang hari ini diperiksa di Polda Metro Jaya, di Polda Jawa Barat. Kemudian dilakukan pemeriksaan. Nah, saya dapat informasi katanya ditunda pemeriksaan berikutnya. Mungkin beliau lagi sakit, itu saya nggak tahu. Tetapi yang pasti sekali lagi apa yang pemeriksaan yang di Polda Jawa Barat itu kan terkait dengan sekali lagi saya kurang tahu pasal apa yang dilaporkan. Kalau itu pasal yang dilaporkan mengenai undang-undang pornografi, maka sekali lagi saya hanya menyampaikan saja masyarakat itu berhak untuk melaporkan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.